Seperti saya katakan tadi, ini satu pelajaran buruk dalam proses penegakan hukum kita. Jangan sampai ini dilakukan lagi oleh orang-orang yang merasa atau memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum. Mereka menggunakan kedekatan itu untuk menyengsarakan orang. Sebab bagaimanapun juga kita ini kan sama-sama manusia. Ya. Kalau sesama manusia saja kita tidak menghargai, siapa lagi yang mau kita hargai? Saya kira ini yang pokok harus dilihat dan harus juga mereka rasakan. Gitu. Karena bagaimanapun juga sekali lagi, apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh Alia ini adalah perasaan anak manusia. Bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka merasa terluka oleh orang lain ketika mereka menuntut hak. Ini kan Alia ini sama ibunya kan bukan mau mencuri kan, bukan mencuri hak orang, tidak, mereka menuntut hak. Ini yang kita minta perhatian dari pemerintah terutama terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip secara hukum mengalami degradasi hak. Ya. Mereka-mereka ini kan termasuk orang yang mengalami degradasi hak karena adanya ketentuan-ketentuan kita yang ya saya nggak tahu bagaimana itu dulu bisa diatur, bisa seperti itu. Sehingga kalau orang punya perkawin campuran, dia ada hak-hak tertentu yang tidak bisa diambil atau tidak bisa digunakan. Saya kira ini yang harus dilindungi. Karena mereka lebih rentan daripada kita yang lain. Saya kira untuk melindungi orang-orang ini yang paling di depan itu adalah penegak hukum. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai seperti terjadi seperti Mbak Putri katakan tadi, no viral, no justice. Yeah. Apa artinya kita negara hukum? Yeah. Kalau itu yang terjadi. Yeah. Amin. Jadi jangan nunggu viral. Jangan nunggu viral. Yeah. Keadilan harus terus keadilan harus ditegakkan. Kalau di ininya para advokat itu, meskipun langit akan runtuh, keadilan harus kita tegakkan. Yeah. Kan begitu. Akan tetapi yang menjadi problem adalah ada aturan yang dibuat oleh pihak kejaksaan dan juga Mahkamah Agung yang membatasi kerugian sampai 2,5 juta kalau saya katakan. Ya. Dan saya kira mungkin ke depan ini agar supaya tidak timbul korban-korban seperti ini, yang dikedepankan oleh aparat penegak hukum kita ini adalah menggunakan restoratif justice. Ya. Bukan hanya terhadap orang, terhadap satwa pun kan bisa itu dilakukan. Karena satwa bisa dilakukan kalau diwakili oleh dokter hewan misalnya. Ini kan praktek-praktek di Amerika sudah terjadi seperti itu. Nah, karena kita ini ke depan ini mau menjadi negara hukum yang lebih baik, kan begitu, Prof. Romli ya. Mari kita coba mulai, saya kira menyerukan dan meminta kepada aparat penegak hukum lebih mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan restoratif justice. Itu satu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat administratif, selesaikan dengan cara administratif. Jangan semuanya mau dipidanakan.